جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang tidak menyadari bahwa Al-Quran membahas tentang masalah usia. Bahkan Al-Quran menjelaskan secara spesifik rahasia dan hikmah yang terkandung dalam perjalanan umur manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbakti kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapi selama 30 bulan. Hingga apabila dia atau anaknya telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, 'Ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan juga kepada orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebijakan yang Engkau ridhoi, dan berikanlah aku kebaikan yang mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang yang muslim." Al-Quran Surat Al-A'qaf ayat 15. Usia 40 tahun disebutkan dengan jelas dalam ayat ini. Pada usia inilah manusia mencapai puncak kehidupan, baik dari segi fisik, intelektual, emosi, maupun spiritualnya. Ia benar-benar telah meninggalkan usia mudanya dan melangkah ke usia dewasa yang sebenar-benarnya. Doa yang terdapat dalam ayat tersebut dianjurkan dibaca oleh mereka yang berusia 40 tahun atau lebih. Di dalam kandungan penjelasan yang telah dijelaskan bahwa mereka akan menerima hikmah yang sempurna, kecenderungan untuk beramal yang positif, telah mencapai keluarga yang harmonis, kecenderungan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kami tidak memanjangkan umurmu pada masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberian peringatan?" Al-Quran Surat Al-Fatir ayat 37. Menurut Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, Al-Kalbi, Wahab bin Munabi, dan Masruq, yang dimaksud dengan umur panjang dalam masa yang cukup untuk berfikir dalam ayat tersebut tidak lain adalah ketika berusia 40 tahun. Menurut Ibnu Katsir, ayat yang memberikan petunjuk bahwa manusia apabila menjelang usia 40 tahun hendaknya memperbarui taubat dan kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Apabila itu berlaku menjelang usia 40 tahun, maka Allah memberikan janjinya dalam ayat setelah itu, yaitu kematangan. Usia 40 tahun adalah usia matang untuk kita bersungguh-sungguh dalam hidup, mengumpulkan pengalaman, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang kejahilan ketika usia muda, dan lebih berhati-hati melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh penelitian. Maka tidak heran tokoh-tokoh pemimpin muncul secara matang pada usia ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diutusnya Rasulullah SAW pada usia 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi tepat pada usia 40 tahun. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lainnya, kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Mengapa umur 40 tahun begitu penting? Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, usia manusia diklarifikasikan menjadi 4 periode, yaitu anak-anak, sejak lahir hingga akhir balik;
pemuda sejak akhir balik hingga usia 40 tahun, dewasa 40 tahun hingga 60 tahun, tua 60 tahun ke atas. Salah satu keistimewaan usia 40 tahun tercermin dari sabda Nabi SAW. Seorang hamba muslim bila usianya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya atau perhitungan amalnya. Jika usianya mencapai 60 tahun, Allah memberikan anugerah berupa kemampuan kembali untuk bertaubat kepadanya. Bila usianya mencapai 70 tahun, para penduduk langit atau malaikat akan mencintainya. Dan jika usianya mencapai 80 tahun, Allah akan menetapkan amal kebaikan dan menghapus amal keburukannya. Dan bila usianya mencapai 90 tahun, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga Allah akan memberikan pertolongan kepada anggota keluarganya, serta Allah akan mencatatnya sebagai tawanan Allah di bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat berkata, barang siapa mencapai usia 40 tahun dan amal kebijaksanaannya tidak mantap dan tidak dapat mengalahkan amal keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka. Komitmenku sekarang seperti itu juga. Aku tidak memiliki sisa-sisa syahwat untuk menetap tinggal di dunia. Aku tidak berkenan sahabat-sahabatku memberiku sedikit pun sedekah dari dunia. Aku juga tidak berkenan mereka mengingatkanku kembali tentang hiruk pikuk dunia, kecuali hal yang menurut syahrul lazim bagiku. Di antara aku dan dia ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perlu disadari bahwa kematian bisa memanggil kapan saja tanpa perlu tanda-tanda, tanpa alamat dan tanpa mengira usia. Jangan beranggapan harus menunggu usia 40 tahun untuk memulai kehidupan. Nabi Muhammad SAW berpesan, orang yang bijak adalah orang yang selalu mengingat kematian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut para musafir, Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul yaitu di usia 40 tahun. Karena di usia 40 tahun itulah usia kematangan dalam berpikir, emosi dan juga kematangan jiwa. Selain itu di usia 40 tahun juga sudah termasuk banyak sekali pengalaman yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Selain itu, Rasulullah SAW bukan hanya di usia 40 tahun dibutuhkan kecerdasan mental, tapi juga kesehatan secara fisik. Karena di usia 40 tahun itu kesehatan mulai menurun, yaitu sering sakit-sakitan atau hal fisik yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda tentang usia 40 tahun, yaitu seorang hamba muslim apabila sudah berusia 40 tahun maka akan diringankan hisabnya atau perhitungan amalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Semoga kita bisa memaksimalkan umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik serta melakukan amal soleh. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.